Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah. Tema kita al-hilm. Al-hilm. Al-hilm ini juga salah satu sifat Allah. Di antara sekian banyak sifat yang Allah miliki para jamaah sekalian. Ada beberapa sifat Allah yang memang kita diminta oleh Nabi untuk kita memilikinya. Salah satunya al-hilm ini. Kalau bahasa Nabi SAW itu tahallaku bi akhlaqillah. Milikilah atau berakhlaklah kalian itu dengan akhlaknya Gusti Allah, dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ada beberapa sifat Allah itu melekat pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi, aziz Pak, aziz. Itu juga salah satu nama Allah, sifat Allah juga. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Rauf rahim itu juga sifat Allah yang melekat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, al-hilm ini Bapak, ini isim daripada al-halim, dari sifat Allah. Apa itu al-hilm ini? Apa al-halim ini Bapak? Al-hilm ini atau al-halim ini dabtu nafsi wat toba an haijadil qadab. Di saat kita punya kemampuan untuk mengendalikan diri kita dari rongrongan dan gejolak emosi yang ada. Jadi ketika sampai diprovokasi sama orang, ya, kalau bahasa orang Surabaya digara-garai sama orang, ya, bahkan wong Surabaya ngomong digudo sampai wong direseki sama orang itu ada sifat hilm, ada ketenangan dalam dirinya. Dia tenang, senyum, bahkan ada dalam pikirannya kemudian untuk mengarahkan orang ini supaya dia kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-hilm ini Bapak, Ibu, ini di atasnya sabar. Orang kalau berbicara, saya sabar karena Allah. Saya bersabar dengan izin Allah. Itu sudah umum Bapak. Tapi ada di atasnya sabar, ini namanya al-hilm ini. Al-hilm ini Bapak. Tahu bahwa si fulan itu yang berbuat salah. Tahu bahwa si fulan itu yang memfitnah kita. Mencari gara-gara dengan kita, dengan tenang, senyum, bahkan ada dalam pikiran kita untuk kemudian kita mendoakan dan mengarahkan orang ini. Bukan justru malah apa? An-haijadil qadab, meluapkan emosi dan amarah kita. Padahal kita ini Bapak Ibu,
Kita kan diciptakan Allah ini punya nafsu ya. Tidak ada umat manusia ini kemudian kita tidak punya nafsu. Cuman nafsu ini kalau bahasa Al-Quran itu la amarata bisu. Itu kebanyakan dan pasti ujung-ujungnya itu mengajak dalam kemaksiatan. Minimal tidak mampu mengendalikan diri kita ketika kita kemudian ya digara-garai oleh orang Bapak sekalian. Tapi ketika seseorang punya sifat al-hilm ini, al-halim ini Bapak, walaupun ada al-haijadil qadab, dia mampu meluapkan emosi dan amarahnya, dia tenang, dia senyum, dan dia tidak ada niatan kemudian untuk membalaskan rasa amarahnya kepada orang tersebut Bapak sekalian. Nah saudara, tema ini mudah Pak kita bahasnya, mudah kita mengkajinya, tapi nanti di lapangan itu butuh mujahadah. Apa mujahadah itu Pak? Butuh kesungguhan. Saya memahami betul Bapak, dalam hidup dan kehidupan ini kita pasti banyak masalah, banyak ujian. Tidak ada kemudian manusia itu tidak punya masalah dalam kehidupannya, tidak punya ujian. Bahkan semakin tinggi iman kita, semakin tinggi iman seseorang itu, maka semakin tinggi pula ya, masalah, cobaan, ujian yang akan dihadapi. Saya sering menyampaikan ini di mana-mana Bapak Ibu sekalian, dalam setiap kesempatan majelis saya, bahwa semakin tinggi iman seseorang itu pasti akan semakin tinggi ujiannya. Ada orang mengatakan, saya telah beriman, saya sudah memiliki iman. Naam, memproklamirkan tentang dirinya beriman itu hak dari masing-masing setiap individu kita. Bahkan kalau kita berbicara hukum secara zahir, ketika kita saat ini ada di masjid, ketika kita melihat saudara kita di masjid, kata Nabi, idza ra'aitu min rajulan ya'tadul masajid. Kalau kalian melihat saudara muslim kalian itu pergi menuju masjidnya Allah, fashhadu bil iman, kata Nabi. Pastikan orang itu beriman. Tapi Al-Quran Bapak, Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah tidak begitu saja menerima proklamir bahwa diri kita ini beriman. Ada ujiannya. Kalau boleh saya nukil bahasa Al-Quran itu, di awal surat Al-Ankabut itu Bapak ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira, menyangka setelah dirinya memproklamirkan dirinya saya beriman, lantas kemudian tidak ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad fatahna alladziina min qablihim fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wala ya'lamanallahu al-kadzibin. Dan sungguh kata Allah, kami akan menguji dan kami pun akan menguji orang-orang sebelum mereka, dan untuk mengetahui siapa di antara mereka yang benar-benar jujur atas iman yang dia sampaikan kepada jemaah sekalian. Jadi nanti ukuran iman itu Bapak, ukuran iman seseorang, ukuran iman kita itu akan terlihat ketika manakala kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Pak termasuk diantaranya ujian ketika kita menyadari bahwa kita punya Tuhan namanya Allah, terus Pak kita diganggu sama orang. Kira-kira mampu tidak kita membawa al-hilm ini Pak dalam kehidupan keseharian kita para jamaah sekalian? Masuk di dalamnya al-hilm ini Bapak, atau al-hilmu ini itu adalah wa yashtamil ala sabri wal anati wal rifqa wal sukun ma'al kutra wal quwwah. Jadi nanti gabungannya Pak, al-hilmu ini itu atau al-hilm ini itu masuk dalamnya adalah sifat sabar, tenang dalam menghadapi masalah, lembut ketika menyikapi suatu permasalahan, walaupun dia punya an-haijadil qadab, dia punya kemampuan untuk meluapkan emosi dan amarahnya. Siapa sih Pak di antara kita yang tidak bisa marah? Saya meyakini Pak, kita semua di sini Pak bisa marah.
Bahkan Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam bisa marah. Tapi bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu Bapak mengendalikan nafsu amarahnya untuk kemudian dia bisa menjadi al-halim tadi Pak, al-halim tadi itu para jamaah sekalian. Begini Bapak, saya tadi jadi merenung Pak jalanan ke sini tadi. Saya pikirin nanti bisa kita praktekkan Pak di rumah. Bapak menghadapi istri Pak, istri kita itu Pak, ya. Yang terkadang tidak sesuai dengan harapan kita ya Pak ya. Ada sedikit kesalahan itu. Bisa enggak Pak kita al-hilm ini Pak, kita bawa ke hadapan istri kita. Jangan dimarahi, jangan ditegur, tapi cari momen yang tepat kapan saya bisa berkomunikasi dengannya. Begitu juga ibu, istri, ya, yang terkadang juga menghadapi suami yang apa Pak? Kayak kita ini kadang sakarepe dhewe, ya. Habis mandi kadang Pak, handuk suka ditaruh di sembarangan tempat. Ya, ini umumnya saja Pak. Ya, ngambil pakaian di lemari Pak, sudah ditata rapi, ya. Terus diambil gitu saja jadi berantakan. Nah, bisa nggak Ibu bawa al-halim ini menghadapi suami? Jangan langsung didiamkan, tapi sama, cari momen waktu yang tepat untuk kemudian bisa berkomunikasi pada jamaah sekalian dengan suami dan istri kita ini. Begitu juga Bapak, kita hidup bukan hanya suami dan istri. Alhamdulillah yang Allah beri karunia anak Pak. Kita punya anak, ya, anak Pak. Di saat kita diamanakan anak Bapak, diberikan amanah anak itu tandanya Allah faham betul Pak bahwa kita ini mampu Pak, diberikan tanggung jawab untuk diamanakan anak itu. Tapi kan mohon maaf Bapak ya, namanya anak itu kan bermacam-macam karakternya. Ada anak yang menyenangkan, ya, walaupun secara zahir, secara umum Pak menyenangkan, tapi namanya anak punya macam-macam karakter Pak. Ada anak yang menyenangkan, ada yang setengah menyenangkan, ada juga yang kemudian ya mohon maaf Pak ganyang kepada kita. Ya, tadi saya bilang bahasakan budoh kepada kita Pak. Apalagi Pak anak-anak kita yang masih balita Pak, anak-anak yang kemudian masih belum berkeluarga lah. Itu kan bermacam-macam karakternya Pak. Apalagi semakin dia tumbuh menjadi remaja, dewasa itu Pak, bermacam-macam nanti ujiannya kepada kita. Nah, bisa enggak al-hilm ini Bapak kita bawa kepada anak-anak kita? Anak Pak, ada yang super aktif Pak. Aktif Pak, aktif. Bukan autis, tapi memang aktif Pak, tidak bisa diam. Tapi cerdas gitu. Saya merasakan betul Pak, saya punya 2 anak. Alhamdulillah laki perempuan Pak, dengan macam-macam karakter yang berbeda, latar belakang yang berbeda juga. Yang satu hobi mempraktikkan apa yang dikerjakan orang tuanya. Yang satu Pak diam, tapi dia mengamati. Tapi yang satu Pak tidak bisa diam. Nah, bisa nggak kemudian kita bawa al-hilm ini Pak, ketika kita menghadapi anak-anak kita? Rumusnya satu Pak, ketika Allah memberikan amanah anak kepada kita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, artinya Allah faham bahwa kita mampu untuk menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti kebanyakan orang Pak, karena saya melihat di saat orang ya berharap segera dikaruniakan anak Pak, sekalinya diberikan anak, amanah anak, suka dimarah-marahi, bahkan sampai dipukul. Ini sama dengan kita Pak, khianat terhadap amanahnya Allah Subhanahu wa taala. Al-hilm ini Bapak. Nah saudara yang dimuliakan oleh Allah, kita punya pasangan, kita punya istri Pak, dan keluarga juga bukan hanya pasangan, suami dan istri kita, bukan hanya anak. Di keluarga Bapak, kita juga punya ya adik dan kakak kita yang sedara ya, atau bahkan mungkin yang di luar sedara Pak. Ya, yang lebih sering kita kenal namanya ipar. Nah, ipar ini Bapak kata Nabi maut. Ipar itu adalah maut Pak. Jadi kalau ada film ipar adalah maut Pak,
Itu bukan sebatas film saja, tapi memang kata Nabi, ipar itu maut, Pak. Yang sebelumnya kita tidak kenal siapa dia, latar belakangnya seperti apa. Terus sekarang Pak, karena kita menikah dengan pasangan kita, punya adik, punya kakak, menjadi ipar kita Pak, masuk dalam keluarga kita dengan latar belakang keluarga yang berbeda, latar belakang pendidikan yang berbeda, kultur yang berbeda. Mohon maaf, biasanya Pak, ini kalau kemudian kita tidak punya hilm Pak, al-halim ini, sifat al-halim ini Pak, itu menjadi ujian untuk kita. Sering Pak menjumpai ketika berkeluarga tidak cocok dengan iparnya. Nah, bisa enggak al-halim ini Pak, al-hilmu ini kita bawa Pak kepada keluarga besar kita. Terus Bapak, Ibu, tidak selesai sampai di situ. Hidup itu juga bukan hanya keluarga tadi Pak, istri, suami, anak, adik, kakak. Kita ini kan makhluk sosial Pak ya. Ya, hidup bertetangga, bernegara. Kita punya tetangga Pak. Tetangga kanan dan kiri kita. Nah, ini juga menjadi perhatian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mohon maaf Pak, tetangga ini kan juga unik-unik Pak. Ya. Ada tetangga yang menyenangkan sekali Pak. Care dengan kita. Tapi ada juga tetangga yang apa Pak? Cuek. Tidak suka silaturahmi. Kelihatan tetangganya mau silaturahmi Pak, ditutup pintunya. Bahkan lebih parah lagi Pak, ada tetangga julid. Tahu julid Pak? Kepo dengan urusan orang. Suka gibah tetangganya. Ada Pak yang seperti itu. Nah, bisa tidak Pak? Kemudian al-hilm ini Pak kita bawa dalam kehidupan sosial kita. Hati-hati Bapak, hati-hati. Tetangga ini kata Nabi, ini ukuran tentang iman kita Bapak. Ukuran tentang iman kita. Ya. Kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Bapak, tahu orientasi akhirat, fal yukrim jarah, dia memuliakan tetangganya. Saya jadi teringat Bapak kisah dari Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini Pak, dia punya tetangga Yahudi Pak. Bukan Muslim seperti itu, Yahudi. Suatu ketika si Yahudi ini Bapak, dia ingin pindah rumah. Terus dia tawarkan rumahnya Pak. Ya, kalau bahasa sekarang itu tidak masuk akal Pak, rumahnya dijual itu dengan harga yang berlipat-lipat. Ya. Kalau biasa di Surabaya mungkin Pak, daerah pinggiran itu 500 juta gitu. Ini dia jual itu mungkin bisa sampai di atas 2 miliar Pak, berlipat-lipat. Kata para sahabat atau kata para tetangganya yang lain, heran Pak. Ditanya, Anda ini tidak apa-apa ya? Masa jual rumah ini harganya berlipat-lipat? Kata si Yahudi ini, loh, saya ini bukan jual rumah, saya tidak jual tanah. Saya menjual kesempatan untuk bisa bertetangga dengan Abdullah bin Mubarak. Karena memang Pak Abdullah bin Mubarak itu luar biasa care-nya, baiknya dengan tetangga kanan dan kirinya. Ketika tetangganya ada punya kesalahan Pak, dia bukan menghujat, bukan mencaci, dia datangi Pak. Menunjukkan sikap al-hilm ini Pak, dan menunjukkan sikap sebagai saudara muslim. Ketika ada salah terhadap saudara muslim saya datangi. Sesuai dengan kapasitas dan kemampuan saya. Dan Abdullah bin Mubarak, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak pernah Pak membedakan tetangganya. Mau dia muslim, dia non muslim Pak, ini adalah tetangga saya. Makanya Nabi SAW mengatakan tadi, fal yukrim jarah. Orang yang beriman itu Pak, ukuran iman salah satunya juga Bapak kepada Allah dan yaumil akhir itu adalah bagaimana kemudian dia bisa memuliakan tetangganya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah ini Pak al-hilm, bisa nggak Pak kita bawa dalam kehidupan keseharian kita? Mulai pada keluarga kita, ya,
Paling dekat Pak dengan istri dan suami kita, dengan anak-anak kita, ya, dengan saudara-saudara kita yang lain. Bahkan kita sampai terjun Pak di kehidupan sosial, tetangga kanan dan kiri kita. Saya Pak duduk di depan seperti ini, ya, di mana-mana orang menilai saya baik Pak. Termasuk panjenengan Pak, dinilai baik. Tapi kalau pengen lihat kualitas keimanan, ya Ustadz Ardian saya itu Pak, ya datang ke rumah saya Pak di Perak sana. Tanya tetangga kanan dan kiri, bagaimana kehidupan bersosial saya. Begitu juga panjenengan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Bapak untuk mengukur iman seseorang Pak, real dalam kehidupan nyata kita ini Pak, dalam keseharian kita, bagaimana kita memuliakan tetangga kita. Nah saudara yang dimuliakan oleh Allah, tidak selesai sampai di situ Pak. Tidak selesai sampai di situ. Nah, dalam kehidupan juga Pak, kita punya sahabat. Sahabat Pak, teman. Ya, punya teman. Nah teman ini juga bermacam-macam. Saya Pak sudah bertahun-tahun berdakwah. Alhamdulillah dengan izin Allah semakin banyak saya terjun di lapangan. Itu semakin menyadari Pak, bermacam-macam karakter orang yang punya kepentingan dengan kita. Ada Pak orang yang bersahabat berteman dengan kita Pak, tulus, tidak ada embel-embel, tidak ada tendensi Pak. Tapi ada juga orang yang bersahabat berteman dengan kita Pak, karena ada kepentingan. Selesai kepentingannya Pak, jadi dilupakan kita. Nah, bisa tidak Pak Al-Hilm ini juga kita bawa dalam hubungan sosial kita. Ketika kita menjumpai ada teman, sahabat kita yang memang model-model seperti ini. Bahkan ada dalam pikirannya, ini ladang dakwah saya untuk menjadikan dakwah ini menasihati dia untuk kembali ke jalan yang benar. Teman Pak, ada tadi yang ikhlas, ada yang cuma ada butuhnya. Bahkan ada teman itu yang semangat dalam mengajak kebaikan. Tapi ada juga teman itu Pak, mohon maaf, potensinya lebih banyak mengajak dalam keburukan. Nah ini kita juga harus hati-hati Bapak. Kata Nabi Ar-Rijalu dinini khali. Agama seseorang itu tergantung siapa teman kanan dan kirinya Bapak. Jadi kalau ketika kita punya suatu hubungan dengan teman, hubungan sosial persahabatan dengan saudara-saudara kita yang lain Bapak, sama muslim maupun di luar agama kita Bapak, pastikan teman sahabat kita ini Bapak bisa bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini al-hilm. Allahu akbar. Saya coba masuk Pak ke atas. Tadi kan rata-rata ke kanan dan kiri kita Pak ya. Sekarang ke atas Pak. Pada orang tua kita. Ya. Orang tua Pak, mohon maaf Pak. Biasanya sudah kepala 7, Pak, 6, kepala 7, bahkan kepala 8 Pak. Ini biasanya juga unik Pak. Ya, kalau bahasa sekarang itu makin tua makin jadi Pak. Semakin tua mintanya makin macam-macam Pak. Ini menjumpai saya Pak. Minta makan sudah diambilkan Pak, tidak dimakan. Bahkan malah dibuang. Ada yang seperti itu. Ada orang tua Pak yang makin tua itu tidak memberikan contoh yang baik. Nah, bisa nggak al-hilm ini Pak kita tarik ke atas kepada hubungan kepada orang tua kita? Hatta sekalipun orang tua ini ganyang kepada kita, gudo Pak. Karena memang itu secara fitrah Pak. Dan psikologis itu Pak ya. Ya, makin tua itu makin kembali seperti anak-anak Pak. Banyak maunya. Nah bisa nggak al-hilm nih Pak kita bawa juga menghadapi orang tua kita. Sabar ketika sesuatu yang diinginkan Pak terkadang tidak sesuai dengan kemampuannya. Ya walaupun Bapak orang tua Pak tidak semua seperti itu ya. Ada orang tua Pak yang makin tua makin jadi dalam kebaikan. Memberikan contoh untuk anak dan cucu-cucunya. Ada Pak yang seperti itu. Nah al-hilm ini Bapak
bisa tidak kita bawa juga kepada orang tua kita? Ingat Pak, perintah dalam agama kita, sejahat apapun orang tua kita, seburuk apapun orang tua kita Pak, itu orang tua kita dan kita diminta berbakti kepadanya Pak. Tetap memperlakukan orang tua kita secara al-ma'ruf, secara yang baik. Ya. Bahkan kalau dalam bahasa Al-Quran itu Bapak, ketika orang tua kita mengajak dalam kemaksiatan, khususnya berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala itu Pak, kita memang tidak boleh mengikutinya, tapi kita tetap diperintah untuk apa Bapak? Berbakti, berbuat baik kepada orang tua kita. Ini al-hilm Bapak, al-hilm. Dobtu nafsi wa toba an haijadil qadr. Di saat kita diuji oleh orang lain, digara-gara oleh orang, sesuatu yang tidak menyenangkan, kemudian kita mampu mengevaluasi dan mengontrol diri kita, itulah al-hilm. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Bapak, penulis kitab ini, beliau menukil satu ayat, Pak. Ya, ada beberapa ayat tapi saya ringkas. Ada satu ayat Bapak, ini dalam surat Al-Baqarah tentunya. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yu'akhidukumullahu bilagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Allah tidak menghukum seseorang itu Bapak karena sumpah yang tidak disengaja. Tetapi dia menghukum seseorang itu karena sumpah yang diniatkan karena Allah. Dan Allah itu Bapak Maha Pengampun lagi Penyantun. Begini Bapak, ayat ini turun itu karena dulu orang-orang Arab Badui, Arab dulu tuh Pak, itu bukan ringan tangan Pak, ringan lisan Pak. Jadi kalau dia buat salah, buat khilaf itu Pak, mudah sekali keluar dari lisannya wallahi, tallahi, billahi, bersumpah atas nama Allah Pak. Ya, karena apa? Untuk menguatkan kesaksiannya. Ya, dan ternyata sampai sekarang juga banyak terjadi Pak. Ya, bahkan sebelum berbuat sudah disumpah di atas Al-Quran pun Pak, atas nama Allah, dablek juga masih ada Pak. Nah ini sudah terjadi Pak 1400 tahun yang lalu Bapak. Apa hikmahnya Bapak? Ini juga salah satu kebesaran Allah. Bagaimana Pak Allah memberikan contoh sifat al-halim al-hilmu ini Pak. Jadi dulu Pak orang-orang yang tidak sengaja Pak, atau mungkin dia berbuat salah dengan membawa-bawa nama Allah dalam kesaksian-kesaksian palsunya itu Pak, Allah tidak langsung menghukum Pak. Barangkali si fulan ini nanti atau besok dia sadar, beristighfar mohon ampun padaku. Ini Pak, al-halimnya sifatnya Allah Pak, Allah memberikan petunjuknya kepada kita, memberikan contohnya langsung kepada kita. Jadi orang-orang yang dulu Pak sengaja bersumpah Pak, itu tidak langsung dihukum sama Allah. Karena Allah memahami Bapak, kita ini manusia, kalau kata Nabi SAW itu kullu bani adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak cucu keturunan Adam, manusia ini Bapak, itu pasti pernah berbuat salah, khilaf, tergelincir dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil Pak di antara kita ini Pak, termasuk saya berbicara Pak, tidak punya dosa. Kita ini bukan nabi Pak, bukan nabi, bukan rasul yang kemudian steril dari dosa. Sampai merenung saja Pak, dari pagi tadi Pak, bangun sampai tadi Pak sebelum masuk ke masjid ini, berapa banyak dosa yang sudah dilakukan Pak? Dosa mata, yang terkadang kita Pak ya, melihat lawan jenis tergelincir Pak, apalagi di HP Pak, yang tidak sengaja kemudian muncul iklan. Bahkan naudzubillah Pak, ada yang terkadang menikmati itu. Dosa telinga, yang terkadang mungkin masih di kantor, di lingkungan kita masih suka mendengarkan gibahan fitnahan seseorang Bapak. Dosa lisan, yang terkadang masih lebih banyak berbicara sesuatu yang tidak ada manfaatnya ketimbang berzikir kepada Allah. Dosa Pak, dosa. Itu hal yang wajar kata Nabi. Tapi kata Nabi, wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang salah itu Bapak, dia sadar terus mohon ampun istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Pak yang kemudian
Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh kepada kita. Allah Pak, penguasa alam semesta ini Pak, namanya dibuat main-main Pak. Tapi Allah tidak langsung murka Pak, tidak langsung marah. Ditunggu sama Allah. Barangkali hambaku ini setelah ini dia bertaubat kepada, dia beristighfar kepada. Saya tidak bisa bayangkan Pak. Kalau kemudian ayat ini nggak turun dan Allah tidak memberikan contoh ini langsung kepada kita Pak. Sekali kita bermaksiat Pak, selesai sudah kita. Saya tidak bisa bayangkan kalau kemudian Allah langsung menghukumi seorang hamba Pak. Ini Pak, kita hadari kita Pak. Mata ini Pak, mata. Kita bermaksiat kepada Allah Pak, terus langsung dihukum sama Allah. Dibuat juling Pak. Satu yang kanan ke kanan, yang kiri Pak ke kiri. Ya apa deh Pak. Telinga Pak. Kalau suka mendengarkan gituan fitnah seseorang, menguping pembicaraan orang Pak, terus langsung dibuat budak sama Allah. Iya Pak. Al-Halim, ini sifat Allah. Allah memberikan contohnya kepada kita para jamaah sekalian. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini Bapak, saya merenung jauh. Allahu Akbar. Luar biasa Pak kebesaran Allah. Allah saja Bapak yang namanya dibuat main-main dulu. Maka termasuk kita sekarang, orang banyak bersumpah atas nama Allah. Allah masih memberikan Pak, ya bukan toleransi Pak, tapi kesempatan. Allah tidak langsung menghukum. Karena tahu Pak, manusia ini bisa salah, bisa lupa Pak. Allah masih menunggu Pak kepada hamba ini, siapa tahu nanti dia kembali kepada Allah Pak. Nah dari sini Pak menjadi perenungan dan pembelajaran untuk kita. Tolong Bapak, kalau kita menyadari kita ini manusia Pak, ada salah dan dosa Pak, dan ada salah dosa pada saudara muslim kita Bapak, jangan langsung dihujat Pak. Penyakit umat saat ini Bapak itu watahasud watabatut Pak. Suka hasad terus suka perpecahan Pak. Ketika ada saudara muslim kita bermaksiat Pak, berbuat salah, nah Pak, itu sesuatu yang kita benci. Perbuatannya kita benci karena Allah. Kebaikannya pun kita cintai karena Allah. Tapi saya melihat Pak sekarang banyak fenomena menghakimi, menghujat saudara muslimnya Pak ketika tergelincir dalam kemaksiatan. Bukannya kemudian datang Pak membawa sifat al-halim ini Pak, al-hilmu ini, dinasihati Pak. Tapi justru kebalikannya. Ada salah pada saudara muslim kita Pak, kita hujat. Kita blow up kemana-mana. Saya sering Pak menyampaikan kajian saya di mana-mana Pak, dalam setiap khutbah Jumat saya Pak, kalau saya berbicara mengenai masalah lisan itu Pak, tolong Bapak jangan membiasakan diri kita untuk berbicara atau membicarakan auratnya orang Pak. Apa Pak maksudnya? Aibnya orang. Loh Pak, kalau ada saudara sampean salah, datangi Pak, itu kewajiban kita. Amar ma'ruf nahi munkar itu kewajiban kita. Tidak harus nunggu ustadz mau balik Pak. Terang-terangkan Pak ada kesalahan dalam saudara muslim, datangi Pak, nasihati. Menasihati Pak beda dengan kemudian kita menyalahkan. Mengajak Pak itu berbeda dengan kemudian kita Pak menyalahkan. Merangkul Pak, dakwah itu merangkul, mengajak. Tapi banyak sekali Pak pada yang terjadi di lapangan Pak. Ketika ada saudara muslim yang tergelincir dalam kemaksiatan itu, waduh, seakan-akan dirinya Pak kalau bahasa ya anak-anak sekarang itu paling suci Pak. Dia lupa terhadap kesalahan dirinya. Dia lupa akan kesalahan-kesalahan maksiatnya. Padahal Pak, saya sering menyampaikan, ini dosa Pak, maksiat yang kita lakukan ya. Itu Pak kalau berbau Pak, wallahi Pak, tidak ada orang mau mendekat dengan kita Pak. Orang tidak ada yang mau mendekat dengan kita Pak. Maka Bapak yang dimuliakan oleh Allah, jadikan ini perenungan untuk kita Bapak. Al-hilm. Bisa tidak kita praktekkan dalam keseharian kita Pak, praktekkan dalam kehidupan kita. Dan Allah pun Pak telah memberikan apa Pak? Memberikan contoh kepada kita semua. Memberikan ya ibro kepada kita semua. Bahwa setiap kesalahan manusia itu Pak, itu pasti ada kesempatan untuk dirinya bertaubat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Pak, ya, kesalahan-kesalahan yang kemudian tidak menyangkut masalah furu Pak ya. Ya. Berbesar hati Pak, berlapang dada. Nah saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kisah Pak. Saya tutup Pak ya dari sini karena waktu itu sudah mau azan.
eh, pernah suatu ketika Nabi SAW ini Nabi Pak memberikan contohnya langsung Pak. Kalau tadi Allah sudah memberikan contohnya secara langsung Pak, bagaimana kemudian eh, ada orang-orang yang berbuat main-main atas nama Allah Pak, Allah masih memberikan dia untuk apa Pak, kesempatan bertaubat. Al-hilmnya ada Pak. Dan Nabi SAW pun Pak memberikan contoh yang sama Pak. Suatu ketika Nabi SAW itu Pak duduk dengan para sahabat. Ya, berbiasa Pak, rata-rata histori siro-siro itu Pak, memang kebanyakan kejadian wahyu turun itu pun memang ketika Nabi dengan para sahabatnya. Suatu ketika Nabi Pak duduk dengan para sahabat. Ya, duduk dengan para sahabat. Ya, terus tiba-tiba datang Pak, bukan orang non muslim, muslim Pak, orang muslim. Datang terus mencaci Nabi Pak. Ya, jadi Nabi lagi di depan gini Pak, terus datang. Ya, dia tidak panggil nama ya Rasulullah atau apa, wahai Nabi ku enggak Pak. Ya, kalau bahasa sekarang enggak, kurang ajar Pak. Sebut nama. Datang tidak salam Pak Rasul. Muhammad, berikan harta itu. Itu bukan hartamu, kata seseorang ini tadi. Di situ Pak ada pembesar-pembesar Islam, ada sahabat-sahabat senior, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, Ali. Ya, di situ Pak, ya namanya Umar Pak ya, itu dia sudah menguduskan pedangnya, ya sudah ngambil ancang-ancang. Terus kata Nabi, sebentar, ada apa ini? Berikan harta, itu bukan hartamu, itu hartanya Allah dan para Rasul serta kami semua ini, umat-umat dan hamba-hamba dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ Umar langsung mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya menebas kepalanya orang ini. Di sini Pak, ini hilmnya Nabi Pak, al-halimnya Nabi Pak di sini muncul. Nabi yang didatangi Pak, terus dicaci maki Pak, bisa tenang, malah orang lain Pak yang marah, Umar. Kata Nabi, baina Umar. Kamu jangan ikut-ikut Umar. Bahasa Nabi Pak. Kamu tidak usah ikut-ikut. Ini urusan saya dengan orang ini. Bayangkan Pak, orang yang kemudian dicaci maki Pak, antum menjadikan Pak di sini negara anak duduk Pak terus didatangi orang itu Pak, dicaci maki apa nggak marah sampai kan? Tapi bagaimana di sini Pak Nabi memberikan contoh, tenang, senyum Nabi Pak, bahkan bisa menenangkan orang lain, bisa menenangkan umat. Nabi paham Pak, diperintahkan para sahabat semua tunggu di sini. Biarkan saya pergi dengan orang ini. Dibawa Pak orang ini ke rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bahasa kita sekarang Pak dijamu, ya, dimuliakan Pak. Dan ini memang kan menjadi sunnah Nabi Pak. Ya tadi memuliakan tetangganya Pak, termasuk memuliakan tamu Pak. Fal yukrim dhaifah. Orang beriman itu Pak memuliakan tamunya. Disiapkan ya kalau bahasa kita sekarang ya makanannya, nasi gorengnya, Pak, minumnya yang enak sekali Pak. Terus seorang Arab ini tadi Pak kenyang akhirnya. Ditanya sama Nabi, nah kamu sudah kenyang? Gitu. Kata si Arab tadi Pak, orang yang datang itu yang janji Nabi, ya saya sudah kenyang. Nah, terus Nabi Pak masuk di sini. Kalau begitu, mau tidak kamu kembali ke depan para sahabat yang tadi? Jadi ceritanya Pak, orang Arab ini Pak kelaparan Pak. Setelah dibawa pulang oleh Nabi Pak, dikasih makan, dikenyangkan Pak, baru Nabi berbicara. Mau tidak kamu kembali ke depan para sahabat yang tadi itu, terus meminta maaf kepada mereka, karena aku ini nabinya mereka dan nabimu juga, dan apa yang kamu sampaikan tadi, yang kamu tunjukkan tadi itu melukai hati mereka, karena aku ini nabimu dan nabi mereka. Ternyata Pak, seorang Arab ini tadi Pak, yang datang menghina Nabi ini Pak, mau kembali kepada para sahabat Pak dan meminta maaf, dan dijelaskan oleh Nabi kepada para sahabat bahwa si fulan ini bertindak dan bersikap seperti itu Pak, itu karena dia lapar Pak, dia butuh makan, memang caranya yang salah. Saya Pak dari kisah ini ngambil ibro kadang Pak. Saya tuh makanya kalau diminta untuk
ngisi ceramah kajian menjelang berbuka itu Pak ya. Saya paling berat Pak. Ya, bukan saya tidak mau Pak, karena tidak nyambung Pak. Lebih baik saya ngisi terawih sekalian atau kajian subuh. Karena orang kalau lapar itu Pak, ya tidak nyambung Pak. Orang kajian mau berbuka itu Pak. Saya ngomong apa Pak? Ya, tidak nyambung, pikirannya ote-ote Pak. Pikirannya es blewa Pak. Dan itu memang kata Nabi kenikmatan Pak. Di antara salah satu kenikmatan yang paling besar Pak bagi orang berpuasa itu Pak berbuka. Ya saya memaklumi Pak, kita harus memaklumi itu Pak. Tapi kita lihat Pak kembali lagi di sini bagaimana kemudian ya Nabi memberikan ibrah kepada kita Pak, menunjukkan sifat al-hilmnya ini. Al-halimnya tadi Pak. An-haijah dia Padahal Nabi Pak bisa marah. Nabi bisa marah, Nabi juga manusia Pak. Tapi bagaimana cara Nabi Pak meluapkan amarahnya itu Pak. Termasuk Bapak ada satu kisah lagi Pak dari salah seorang tabi'in Pak. Jadi seorang pemuda Pak, dia mabuk, minum khamr Pak. Ya, jadi Al-Imam Hasan Basri Pak, Hasan Basri rahimahullah taala Pak. Nah, dengan para pengikutnya pada itu Pak. Terus ada seorang pemuda Pak, tidak ikut sholat, ya, tapi dia mabuk Pak, minum terus teler Pak di lapangan. Ya, namanya Pak? Para jamaah pada saat itu Pak pengingat Basri ya murka Pak. Ini tidak ikut sholat malah mabuk teler di tengah lapangan. Wah dicaci Pak, dihujat segala macam. Tapi lihat bagaimana Pak Al-Imam Hasan Basri rahimahullah Pak. Didatangi Pak, nggak dicaci, nggak dimarahi Pak. Justru beliau membuka surbannya, syalnya gitu Pak. Terus diselimutkan Pak, dibawa ke rumahnya Pak. Sama seperti Nabi SAW tadi Pak. Dijamu Pak, diberikan makan minum. Bahkan kalau dalam kisah ini Pak, itu sekitar 2-3 hari Pak, sampai kemudian dia sadar. Si pemuda yang mabuk itu Pak kaget. Saya selama ini ketika saya berbuat maksiat, banyak orang menghujat saya. Bahkan mendekat pun tidak mau Pak, dibilang ahli maksiat. Tapi ini kok ada satu ulama, ahli ilmu yang kemudian mau memuliakan saya. Saya ini ahli pendosa. Dari situ Pak, wallahi Pak, dia sadar setelah Imam Hasan Basri rahimahullah wafat Pak, mati, beliau yang meneruskan Pak sebagai Imam Basri rahimahullah taala. Itu ibrah Bapak, bahwa kita menghadapi orang Pak ada salah itu Pak. Untuk sakar video, jangan justru kita menjauh, kita mendekati. Minimal kalau kita tidak mampu mendekatinya Pak, kita doakan. Doakan Pak. Apa sih Pak susahnya mendoakan orang Pak? Hatta sampai saya memberikan ilustrasi kita Pak kalau pulang ke kampung ya, atau mungkin kalau di daerah Surabaya masih ada beberapa tempat Pak yang mengingu itu memelihara ayam kurus. Sampai doakan Pak, mendoakan. Ya Allah gemukkan ayam ini. Kan tidak ada salahnya Pak kita mendoakan Pak kebaikan. Apalagi Pak sesama manusia. Hatta semut Pak, semut itu. Kadang saya tuh Pak kalau di rumah ada semut itu. Ya. Itu miring Pak, saya luruskan jalannya. Nyamuk juga begitu Pak. Istri di rumah itu Pak, dari dulu selalu bilang minta raket nyamuk. Raket nyamuk listrik ya. Saya bilang dalam hukum fikih tidak boleh, saya bilang gitu. Terus ya kalaupun mengganggu, ya sudahlah kita alihkan saja. Sampai sekarang nggak saya turuti Pak. Nah al-hilm ini Pak, ini bisa Pak dalam keseharian kita. Bahkan Bapak, Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini saya tutup Pak dengan penguatan kepada ini Pak, kepada takmir masjid Pak ya. Saya menyadari Pak, menjadi pengurus DKM itu Pak, bukan hal yang mudah. Berkhidmat pada umat saya ini Pak juga pengurus masjid Pak di tempat saya di Perak. Bisa nggak Pak al-hilm ini Pak kita bawa dalam menghadapi jamaah Pak. Ini Pak Masjid An-Nur Pak luar biasa Pak. Dengan bermacam-macam karakter jamaah latar belakang ya. Ada yang jamaah itu Pak, ya, ini saya lihat AC-nya besar-besar Pak. Ada jamaah itu Pak saya meyakini yang nggak suka dingin Pak. Ya. Dari tempat saya itu Pak unik, ada yang nggak mau kena AC Pak, tapi AC-nya dimatikan Pak. Orang lain dibiarkan kesubuhan. Ya. Ada orang juga Pak ngapling tempat Pak.
Terjadi Pak, Jawa saya itu. Jadi sudah didahului Pak, disuruh geser Pak, geser di tempat saya. Padahal dalam fikih kita Pak tidak boleh Pak, itu namanya iftar. Ya, kalau orang yang sudah di depan Pak tidak boleh kita ganggu. Hatta sekali Pak anak-anak kecil Pak. Kalau sudah menduduki tempat safal depan Pak, biarkan. Jangan sampai nusir. Ya, salah nih tekonnya telat kan gitu. Itu tidak boleh loh Pak dalam agama kita Pak, dalam fikih kita. Ada seseorang yang sudah mendahului di depan Pak, jangan terus sampai larang Pak, ayo geser. Semua punya kedudukan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang bermacam-macam Pak, karakternya beda-beda, unik-unik. Ada yang mohon maaf Pak ya, tangannya nandil Pak. AC freonnya dibesar kecilkan. Tempat saya Pak sampai saya kasih tulisan, dilarang mengotak-ngatik kecuali yang berkepentingan. Repot kita sembunyikan. Nah, bisa tidak kita menghadapi hal seperti ini Pak, tanpa harus kemudian kita Pak memarahi mereka, bahkan mengasingkan mereka. Ini Pak menghadapi umat ini Pak bermacam-macam karakter ini memang butuh ilmu Pak, dan al-hilmi Pak. Sehingga Bapak jamaah itu Pak tetap nyaman datang ke masjid. Tapi kalau takmir DKM-nya Pak, baru datang terus dilihat sudah merengut Pak, ketus kalau bicara, bangun masjid dewi. Dan ini terjadi Pak, terjadi. Saya juga menyampaikan ini Pak beberapa waktu lalu itu. Saya mengisi pengajian Pak, ada kajian rutin di Pasuruan. Nah, saya lagi ngisi pengajian seperti ini Pak. Terus di belakang ada rame-rame Pak. Saya agak terganggu sebetulnya itu. Tapi saya berusaha fokus sampai saya selesaikan Pak. Terus ternyata Pak setelah pengajian saya diberitahu sama takmir Pak. Ustaz maaf tadi ada sedikit keributan itu. Ternyata ada salah satu jamaah Pak. Ada salah satu jamaah itu, mohon maaf sudah sepuh Pak. Sepuh, sudah tua Pak. Itu beser. Ya, beser Pak. Yang apa? Dia sudah tidak bisa kerasa lagi Pak. Dia mau buang air kecil apa tidak gitu. Ternyata Pak, dia sholat, namanya orang sudah tua Pak tidak kerasa, keluar air kencing. Wah heboh Pak. Apalagi masih Pak Tamir banyak muda-muda, biasa Pak muda-muda, waduh sudah. Saya bilang sudah tenang, saya bilang tenang. Bukan solusi Pak memarahi ada jamaah seperti Pak, justru kita rangkul. Dan setelah ditelisik Pak, benar ternyata memang orang ini Pak ada kelainan, memang dia sudah tidak bisa merasakan buang air kecil Pak. Saya bilang sudah, berikan solusi. Apa Pak? Takmir DKM ini punya kewajiban. Ini jamaah rutin, jamaah tetap Pak. Kasih aja, belikan pampers Pak setiap bulan. Wallahi Pak, setelah itu benar Pak, hikmahnya ada beberapa jam Pak. Ustaz, saya akan berikan setiap bulannya pampers 5 ban. Apa 5 apa? Oh, lanjutlah. Ya, ini apa?
Saya lanjutin Pak, sedikit ini aja. Hikmahnya Pak setelah itu, nggak tahu ya, saya juga muncul aja Pak al-hilm ini Pak. Saya bilang udah nggak usah ribut, nggak usah rame. DKM punya kewajiban Pak, ini jamaah rutin kita. Belikan aja Pemres Pak. Benar Pak, dengan izin Allah ada beberapa Pak, dia mengkapling nanti Pak. Saya Ustaz nanti setiap bulan saya berikan apa? Pemres Pak. Allah Akbar, ini luar biasa Pak. Ini itulah cara Allah. Kemudian apa Bapak? Memberikan teguran kepada kita Pak, bahwa kita Pak juga harus lebih peka terhadap lingkungan kita. Apalagi Pak sebagai DKM gitu. Dan subhanallah Bapak terjawab Pak. Dan itu cara Allah juga Pak untuk apa? Menegur takmir Pak. Ternyata Pak karpetnya itu Pak. Sejak pergantian Pak, sekitar 8 tahun Pak, tidak pernah dicuci Pak. Akhirnya dengan izin Allah Pak, dengan hikmah itu Pak, dengan adanya kejadian itu apa Bapak? Membuat takmir Pak bekerja akhirnya mencuci semua karpet masjid ini Pak. Saya dari situ Pak akhirnya belajar dan merenung. Itulah hikmah Allah Bapak, memberikan teguran kepada kita. Terkadang Pak Allah memberikan teguran, mengingatkan kepada kita itu Pak, tidak harus langsung kepada kita Pak. Terkadang bisa lewat orang lain. Dan ini tentunya Bapak menjadi evaluasi, menjadi pembelajaran untuk kita semua. Al-hilm ini Pak, kita pakai dalam segala lini kehidupan kita, mulai dari keluarga, menghadapi pasangan, menghadapi anak, menghadapi saudara, bahkan menghadapi orang tua kita sekalipun Bapak, tunjukkan al-hilm ini, termasuk dalam kita berkehidupan sosial Pak, bertetangga, ya, berteman, hatta sekalipun Pak kita diamanahkan mengurus masjid ini. Saya memahami Pak, ngurus masjid ini bukan sesuatu yang mudah Pak, amanah yang berat, berkhidmat untuk umat gitu. Dan ini Bapak menjadi bekal kita nantinya untuk kemudian kita bisa apa? Menjadi keamalan diri kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya mudah-mudahan bisa terus melanjutkan dakwah ini Bapak, bisa membersamai panjenengan semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi perlindungan untuk kita semua. Dan bidilah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita semua suatu saat dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu laka syukru laka thana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika bi su'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih saya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.